Kebakaran hebat terjadi di kawasan Pelindo Kota Tegal pada Sabtu, tanggal 28 Desember tahun 2024, yang melibatkan 24 kapal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tegal menurunkan 38 personel dan menggunakan 3 alat, yakni alat penghisap air, alat pemadam, dan peralatan tambahan lainnya, untuk memadamkan api. Menurut Dian Andreas dari BPBD Kota Tegal, kebakaran awalnya hanya melibatkan 1 kapal pada Jumat, tanggal 27 Desember tahun 2024, namun api terus merembet hingga membakar 24 kapal yang berada di lokasi tersebut. Api bahkan menjalar ke tempat yang agak jauh dari titik awal kebakaran, ujarnya. Dian menyebut kebakaran di kawasan Pelindo bukanlah hal baru. Ia menyoroti kurangnya ketegasan Pelindo dalam menerapkan peraturan terkait batas waktu kapal berlabuh. Seharusnya kapal tidak boleh berlabuh lebih dari 7 hari, tetapi kenyataannya banyak yang berlabuh lebih dari sebulan. Ini menjadi salah satu penyebab sulitnya menyelamatkan kapal lain ketika kebakaran terjadi, jelasnya. Apa ya? Dian dan terus selaku apa? Harusnya dengan alat. Ya, kasih kedaruratan dan logistik. Berapa personel nih turunkan? Personel yang diturunkan dari BPBD sendiri Ya. itu jumlah 38 personel. Kecelakaan 38%. Dari apa? Dari hari kecelakaan dari mulai hari kemarin. hari kemarin Kemarin pagi ya. ya Kabarnya informasinya 1 kapal merembet ya sampai 24 sampai 22 kapal ya, kapal. Informasinya adalah kapal terbakar. Nah, dari yang 22 terbakar itu kayu semua apa gimana? Kayu semuanya, rata-rata kayu semua. Nah, kejadian itu kronologi bagaimana, tahu nggak? Waktu kita mendapatkan laporan jam 04.30 Ya, pagi ya. pagi, tim muncul jam 5 sudah landing. Iya. Terus Tadinya kan hanya di sini, Pak. Tadinya? Yang kebakar hanya di sini, di Pelindo. di Pelindo. Kenapa bisa merambat ke seberang yang jauh ya? kapal? Iya, apakah terbawa arus atau apa? Kita juga tidak tahu. Tapi yang jelas di sana juga terbakar. Ya, pertama 1, benar. Sama satu. 1 merembet jadi 22 ya. Nah, kabarnya air yang di sini juga terima solar. Ya, memang rata-rata. Terus dipakai lagi untuk nyemprot. Akhirnya bukannya berhenti tapi nambah kebakaran. Bagaimana itu? Benar apa enggak? Gimana, Pak? Airnya tercemar solar, Ya, air lautnya. kebanyakan air laut. Nah, dipakai untuk menyiram. Jadi kalau yang Kapal. enggak juga. Tapi kalau kita intinya karena kita tidak ada untuk alat dari BPBD, ini kan ada pompa untuk pemadam, tapi kan tidak ada stok airnya. Jadi kita memang pakai air laut. Iya. Tapi kalau dari damkar itu ada supply dari DPU, itu pakai air Sumur yang dipakai ya. Itu Arkon ya. kita alkohol. Alkon itu berapa unit dikirim dari BPBD Tegal? Kita turunkan alkon 4 unit alkon. Ya, pemasukan berapa? 1 inch apa 2 inch 1,5? 1,5 Sama keluarnya. Ini 1,5. Nah, Alkon 2,5 sama 1,5 ya dikirim. Maksudnya ininya ya apa? Pengeluaran kapasitas air. Apa? Bukan kapasitas airnya. Pengeluaran semprot. Kurang selangnya. Kurang selang. Kurang selang. 2,5 in ya. 2,5 in sama 1,5 in. Nah, harapannya gimana Pak? Harapannya kita Iya. segera padam ya. Tapi memang posisinya sulit. Alat kita tidak bisa menjangkau yang ada di tengah. Nah, kabarnya Kita menggunakan perahu. Kita menggunakan perahu ya. Angkatan darat. Angkatan. Tadi malam pun kita juga menggunakan. Berarti selain BPBD ada angkatan darat, angkatan laut ya. Laut, Terus polisi, ya, terus DPU, DPU, pemadam kebakaran, pemadam kebakaran termasuk Satpol PP ya. ya, Disub Disub, ya. ya.
itu itu otomatis harus polisi lah. Polisi ya. Iya. Dari pelindung dari instansi yang lain. Dan kemarin juga kita banyak berterima kasih kepada OPD yang telah memberikan kontribusi, Pak. Kontribusi apa Pak? Kontribusi baik air minum maupun makanan untuk petugas yang di lapangan. Oh, petugas di lapangan. Masyarakat bagaimana tanggapannya? Sama ngasih makanan apa enggak? Dari masyarakat, Enggak ada ya. dari pemilik kapal saya Pemilik kapal tapi saya nggak tahu ya, Pak. ya. Saya nggak tahu. Mungkin Saya dari nggak tahu. pemilik Tapi yang kapal. saya tahu adalah dari saya nggak tahu yang di lapangan, Nah. maksudnya di lapangan. Tapi kemarin kalau yang dari OPD kita kirimkan di posko untuk kita distribusikan pada petugas. Iya. Kedepannya harapannya sering terjadi kebakaran ini. Harapannya gimana Pak Adian? Harapan kami Harapannya sebenarnya ini masalah klasik menurut saya. iya masalah apa klasiknya? Kapasitas daya tampung yang Berlebih. Iya terus di salah satu di salah satunya itu ya alasan nilainya. nelayan Ngotot minta Kalau masuk. nggak masuk Marah-marah. Kita harusnya Iya, iya. sebagai pemerintah harus tegas. Kalau memang kapasitas daya tampungnya sudah tidak sesuai ya harus nunggu, Enggak nunggu ya, terus di luar ya. harus keluar. Aturannya ada di pelindung. Kita mengingat kejadian yang di sana ya, yang di Tapi Jongor ya. yang di Jongor. Parah. Itu Jongor antara 1 3 minggu sama 7 hari, antara 7 3 hari. sampai 7 hari harus sudah Harus sudah keluar ya. Iya. Oh gitu harus ya. sudah keluar, maksudnya Sudah keluar. untuk gantian. Tapi Gantian. nyatanya malah berempet-empet. Malah berdebat-debatan ya. Kebetulan yang kebakaran yang ada di tengah, Nah. otomatis tidak bisa yang di depan di tidak depan bisa nggak bisa keluar ya. Allah. Dan Ada berapa kapal yang terbakar? Dua-dua. Semua kapal yang di sini ada berapa? waduh, kita nggak bisa mengikuti Nggak bisa. kapal yang Iya. Iya, nggak bisa lihat sendiri ya. Iya. Di sini aja ya. Pengenalan untung cepat ya penanganannya. Untuk cepat. Yang lain nggak kebakaran ya. Iya. Ya untuk cegah ya alhamdulillah. Dan kebetulan kapal kadangkala kayak gini Pak, begitu kapal mendarat ini ditinggal hanya satu untuk jaga kapal. Oh iya terus Begitu ada kebakaran itu kan tidak bisa bertanggung jawab, paling-paling hanya kebingungan. oh iya. Otomatis kan ABK keluar semua. Alat pemadam perlu ya di kapal ya. Harusnya Harusnya ada ya. Harusnya ada ya. Harusnya ada. Itu bukan perlu tapi harus. Harus ada ya. Nah, Setiap kapal satu dapat berapa ya? Iya. Minimal ada. kalau untuk satu kapal minimal itu ya Kan Dua sampai tiga. damkar bertugas untuk ngecek kok. Apakah layak berangkat apa enggak? Kalau enggak ada Nah, kalau itu saya nggak tahu Pak, Ya, bukan kewenangan iya. kami, jadi saya Harapannya nggak tahu. gitu. Harusnya memang setiap kapal punya pemadam alat sendiri ya. pemadam, minimal ya 2 lah. Terima kasih Pak Dian ya. Rawin, 64, seorang pekerja yang biasa melakukan pengelasan di kawasan Pelindo, menyatakan bahwa dirinya dan rekan-rekan sementara menghentikan aktivitas pengelasan pasca kebakaran ini. Ia juga menegaskan bahwa aktivitas pemotongan besi kini dilakukan di luar kawasan Pelindo. Ini enggak Kalau aktivitas pemotongan besi, sudah ada tempat perizinan di luar kawasan ini. Tapi memang kalau pengelasan di dalam kapal itu yang sering jadi penyebab risiko tinggi kebakaran, ungkap Rawin. nggak boleh untuk ya, nggak jauh dari kebakaran kapal ya, nggak jauh 20 meter gitu. Nah itu di depan ada tulisan nggak boleh untuk kelas, nggak boleh untuk potong besi ya. Bagaimana itu? Ya mungkin menurut aku mungkin itu pemotongan di dalam area gitu. Oh dalam Dalam kapal. kapal gitu. ya kalau di sini nggak boleh-boleh aja ya. Ya ini kan untuk dibawa ke tempat lain. Oh dibawa ke tempat lain. Menurut saya Nggak, sementara ini nggak ada belum pengawasan. ada dari kejadian kemarin. Jadi dari hari kemarin kejadian kebakaran tuh nggak ada sama sekali ya. Enggak ada. Nggak ada. Nah, informasi penyebab kebakaran nggak tahu. Apa karena apa gitu? Penyebab kebakaran. Oh, kalau penyebab aku juga nggak tahu ya, soalnya bukan dari kebakarannya, cuma di sini kena dampaknya aja. Karena kapal itu nggak bersalah. Nah, kapal sini punya sini apa punya Punya nelayan. nelayan. Kalau punya ini kan itu tak juga 3. Oh,
4123. Iya. Nah, sementara bisa lewat darat ya, taruh dari sini PT PMS. Apa aja itu? P2 apa? Namanya PT apa? PT PMS? Nah, bisa lewat darat, bisa ke mobil gitu. Bisa ya? Bisa. Sementara itu ya. Ngirim besi ke mana? Maribaya. Maribaya ya. Tegal ya. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Kebakaran ini menjadi pelajaran penting bagi pengelola kawasan Pelindo dan pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Reporter Warta Jaya Vision Kabupaten Brebes, Teguh Aji Wibowo mengabarkan. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.